Buya, mau tanya, Afwan kalau pertanyaannya di luar dengan tema, kita sebagai wanita ingin, berdakwah, tapi lebih baik wanita itu dakwahnya, di rumah apa di luar, Buya? Sedangkan banyak organisasi di luar yang mengharuskan kita untuk dakwah di luar dan kadang rapat-rapat pun sampai malam. Adakah batasan untuk wanita untuk berdakwah? Syukron, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau dakwah tidak dengan ilmu, jadi maksiat. Dakwah harus dengan ilmu. Apalagi bagi seorang wanita yang banyak aturannya. Seorang wanita berkiprah dakwah akan tapi ternyata menjanjikan kewajibannya dengan keluarganya tidak benar. Dengan suaminya tidak benar, bukan ibadah, maksiat. Memang banyak ibu-ibu yang tertipu oleh kerjaannya. Ibu ketua jamiah majelis taklim apa itu? Ini contoh. Kebetulan kalau ada ketua majelis taklim bukan itu maksud saya, itu bukan beliau itu. Maksud contoh saja. Oh, semangat ngaji. Wah, semangat. Luar biasa. Mimpin majelis taklim dan sebagainya nih. Sampai suaminya bisa ngenes tuh mau negur gak enak karena urusan majelis taklim mau tidak tegur saya terlantar berhari-hari. Buru-buru ngerasain dibuatin teh karena alasannya buru-buru bang ini ditunggu sama jamaah. Jamaah. Padahal dakwahnya seorang wanita adalah dengan suaminya, dengan anak-anaknya dakwah. Kalau harus keluar, ingat, harus ada aturannya. Dengan siapa keluar? Di mana keluar? Apa yang dengan siapa? Kalau sampai malam-malam dan sebagainya, lalu menjadikan tidak terhormat, gak usah bergabung dengan yang demikian itu. Sebab setan itu akan masuk dalam segala bentuk kehidupan manusia. Bisa saja itu yang mengajak adalah setan. Kamu, ya ukti, yang manggil adalah akhi, ukti. Majelis, dakwah, semua betul dalam berdakwah. Akan tetapi ternyata setan dia membisikkan untuk melakukan keharaman. Ya pun baru pandang-pandangan, lihat-lihat, akhirnya ngobrol malam-malam dan sebagainya. Alasannya dakwah, dakwah, dakwah. Adapun berkumpul lagi dengan perempuan bukan suatu yang dilarang. Yang tidak boleh adalah qalwah, berduaan lagi dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang bukan apa-apa, bukan bapak, bukan anak, bukan keponakan, bukan paman. Maka ini adalah tidak diperkenankan. Tapi kalau berkumpul lagi dengan perempuan, boleh berkumpul. Akan tapi harus ada batasan-batasannya. Ada 5 batasan yang sering Buya sampaikan. Kalau Anda sebagai seorang juru dakwah wanita, maka hendaknya harus perhatikan. Ini terlepas dari kewajibanmu di rumahmu. Jika di rumahmu ada kewajiban kepada suamimu, urusan suamimu diperhatikan. Urusan anak-anakmu, itu kewajiban nomor 1 sebelum yang lainnya. Jika itu semuanya sudah beres, terus pengen terjun dalam dunia dakwah, kemudian harus berkiprah dengan bercampur dengan orang, maka ada catatan berikut ini. Yang pertama adalah berkumpul dengan laki dan perempuan diperkenankan asalkan sama-sama menutup aurat. Yang kedua adalah sama-sama di kalangan orang yang sama-sama menjaga mata. Biarpun engkau sudah menutup auratmu, wahai anak solehah misalnya. Engkau menutup aurat, tapi kamu duduk dengan seorang laki-laki yang jelalatan matanya. Perhatikan dari awal. Dia menerawang di balik baju. Karena kekotoran matanya. Dan yang dianggap sepele. Kalau sudah laki-laki matanya busuk dari hati yang busuk, lihat. Biarpun kau tutup rapat, dia membayangkan suatu saat. Dia memandang macam-macam. Menghiaskan dari bibir, mata, dan sebagainya. Sudah busuk kotor. Tapi kau harus duduk dengan orang yang terhormat. Menjaga pandangannya dia. Memandang kepadamu pun karena dia seorang juru dakwah juga hanya sebatasnya. Tidak sampai memperhatikan, oh. Jadi pandangannya terjaga, pandangan yang terhormat. Yang ketiga adalah perbincangannya adalah yang tidak dimurkai oleh Rasulullah dan Allah. Perbincangan yang wajar, aman. Jangan sampai di situ perbincangan yang menggugah syahwat atau mengarah kepada hal-hal yang membangkitkan syahwat. Perbincangannya. Ketiga. Yang keempat, tempatnya pun tempat mulia. Tempat yang terjaga dan terhormat. Bukan tempat yang terhinakan. Coba. Biarpun pakai cadar misalnya. Laki-lakinya juga menjaga matanya. Tapi yang diomongkan ngeres. Nggak bisa. Yang kelima adalah tidak terjadi desak-desakan atau dempet-dempetan. Kalau sudah desak-desakan, kecuali darurat seperti terjadi waktu tawaf, waktu ini sebanyak lain cerita itu. Dalam keadaan normal kita tidak boleh membuat yang semacam itu. Maka hukumnya ziarah Sunan Gunung Jati adalah jika terjadi desak-desakan haram bagi seorang wanita. Bahkan bagi laki pun kalau tahu desak-desakan dengan wanita pun haram jadinya. Bukan ziarah Sunan Gunung Jati haram, ziarah wali adalah diimbau dan dianjurkan. Tapi kalau di situ terjadi kemaksiatan, dengan desak-desakan laki dengan perempuan menjadi haram. Tidak perlu lagi berdoa di kamar Sunan Gunung Jati lebih senang. Kadang-kadang karena ketidakmengertian seorang
Wanita hanya ikut rombongan keliling sana, keliling sini, maksiat sana, maksiat sini. Di perjalanan Wali Songo pun ternyata maksiat sepanjang jalan. Hebat. Lebih baik di rumah saja. Dosa-dosa kadang-kadang. Yang sana nunggu malam Jumat Kliwon, Jumat Legi saja sepi itu. Kenapa harus Jumat Kliwon? Memang ada apa dengan Kliwonnya itu? Ambil kalau pengen ziarah Wali Songo, ambil yang paling sepi sebagai seorang wanita. Jika ternyata hari yang sepi pun ternyata rame, dari jauh nyampe. Kenapa Buya perluas pembahasan sampai di situ? Ada sebagian orang yang melakukan ibadah ternyata malah melakukan dosa karena kurangnya ilmu. Dapat pahala dari mana? Urusan dempetan segala macam dosanya itu pasti, amalnya belum tentu dikabul nanti. Rugilah, bangkrut kita. Dosanya pasti diterima, amalnya belum tentu diterima. Memang disebutkan al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa. Ya kalau kebaikan diterima, kalau enggak. Baik, ini diantaranya ya. Jadi dakwahmu harus ada aturan-aturannya. Dan jelas, kemudian juga yang jelas, akidahnya jelas di situ, akhlak. Dan kita lebih butuh kepada yang namanya akhlak. Akhlak yang mulia. Memuliakan. Wanita yang merasa diri yang mulia. Maksudnya wanita yang menghormati dirinya sendiri. Barangkali seorang wanita harus boleh menjadi juru dakwah kalau sudah merasa dia risih di saat dirinya diperhatikan oleh kaum laki-laki. Ini mungkin kaidah sederhana. Kalau ada laki-laki yang sudah matanya mulai nggak benar kepadamu, kamu merasa risih, boleh terjun dakwah bersama. Kalau masih menikmati, tidak usah turun. Sembunyi saja saya. Apalagi sampai pakai atribut yang bermacam-macam. Karena dakwah, aduh, dananya kok bikin orang pusing. Ini bermaksud ya, setan goda setan, hati-hati setan. Luar biasa, setan juga nggak ingin orang ini selamat. Biarpun melalui media dakwah, wanita-wanita dijerumuskan dalam dakwah. Sampai suatu ketika ada seorang wanita, hebatnya wanita pada zaman Nabi, ya Rasulullah, enak bener ya Rasulullah, para laki-laki ini sesaat ada seruan untuk jihad, langsung mati di jalan Allah. Jihad, mati syahid, enak langsung surga. Enaknya ya Rasulullah, tapi kami perempuan tidak pernah ada seruan jihad. Ya, ini wanita cerdas, nyiri yang baik. Sesaat Nabi yang jihad ini denganku, mati surga, tempatnya denganku, gini. Tapi wanita tidak pernah ada seruan jihad. Kayak dakwah begini. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ya saat engkau melahirkan anakmu ke jihad, kalau mati syahid. Pengabdianmu kepada suamimu lebih hebat daripada jihad di jalan Allah. Paling enak, wanita itu dimanja dalam Islam. Kalau seorang laki-laki jihadnya perang bawa tombak, bawa pedang sana, bawa bom sana. Tapi bom yang benar, bukan ngebom masjid. Ini kacau itu, orang sakit itu. Masjid dibom, orang Islam dibom. Ya ini masuk rumah sakit gila pun juga repot. Rumah sakit gilanya dibom lagi nanti. Orang gila gak punya dosa dibom nanti. Jihadnya seorang wanita ternyata indah. Semalam kesibukanmu melayani suamimu agar puas dan senang adalah jihad di jalan Allah. Sudah pikir macam-macam. Makanya kadang-kadang banyak wanita bingung. Sudah cukupi sama suaminya, masih kalau tidak kerja tuh kayaknya nggak lengkap. Oh iya, wanita karir. Giliran pulang suami capek, dia capek. Mestinya suami capek ada menghibur, istrinya lebih capek. Karena fisiknya lebih lemah. Menjadi wanita karir bukan dilarang. Saat-saat pada zaman Nabi ada wanita karir. Kapan itu? Di saat suami lemah di dalam berkarir, maka istri berperan untuk menyempurnakan rumah tangga tersebut. Tapi kadang seorang wanita sudah dicukupi pun ternyata karena ketamaannya atau karena merasa kebanggaannya, ini cara berpikir yang salah. Sehingga saya sering ingatkan anak-anak putri dan sebagainya itu. Kalau doa itu yang benar lah. Dapat ijazah kuliah, doanya ya Allah, saya pengen bantu bapak ibu saya, semoga dapat kerjaan yang baik ya Allah, bisa dapat gaji bantu orang tua. Ini kan doa-doa anak putri yang salah. Coba doanya yang enak, dengar doanya Buya itu. Ya Allah, kirimkan kepadaku suamiku yang mencukupiku, memuliakanku sampai aku ndak usah kerja ya Allah. Ya, enak ndak? Doa gitu ndak? Enggak juga, ingin kerja terus. Karena asli yang dirimu adalah di tempat. Makanya termasuk dakwah tadi, kenapa Buya tekannya? Dakwahmu asli yang di rumahmu sendiri, sempurnakan. Tapi apakah tidak boleh wanita berdakwah? Dalam keadaan tertentu berdakwahkan, tapi harus ada prosedurnya. Tapi banyak rambu-rambunya yang harus dipatuhi. Intinya apa? Jangan sampai dirimu seolah-olah menuju surga, tapi tak taunya langkahmu menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja.